Belum menyerah, ribuan tentara Ukraina tentang Rusia di kota nuklir. Situasi di wilayah Zaporizhia dipastikan akan kembali memanas setelah militer Ukraina memobilisasi ribuan pasukan tambahan pada hari Kamis. Kabar pengerahan personil tambahan ke daerah tempat berdirinya pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Energodar dilaporkan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah Zaporizhia Vladimir Rogov. Dalam pernyataannya, Rogov menyebut Angkatan Bersenjata Ukraina mengirim sekitar 8.000 personel ke daerah Orekov dan Gulyapole. Ribuan tentara Ukraina juga dilaporkan bergerak dalam formasi bersenjata lengkap melalui jalur kota Ploievrogad dan Dnipropetrovsk. Jumlah militan dari formasi bersenjata Ukraina ini bergerak menuju posisi kami melalui Pavlovgrad dan Dnipropetrovsk, tepatnya di arah Zaporizhia menuju area Orekov dan Gulyapole, ujar Rogov. Hari ini 8.000 tentara Ukraina sudah ada di area Orekov, Gulyapole, dan tindakan kohesi unit mereka sekarang sedang berlangsung, kata pejabat daerah ini seperti dilansir dari kantor berita Rusia TASS. Lebih lanjut, Rogov mengatakan unit militer Ukraina tidak menyertakan kendaraan lapis baja dalam konvoi bersenjatanya menuju Orekov dan Gulyapole. Namun demikian, kendaraan-kendaraan lapis baja militer Ukraina itu tetap berada dalam status siaga, hanya saja ditempatkan dalam posisi tembak di daerah yang memiliki perlindungan. Mereka sangat menyisihkan peralatan atau mempersiapkan untuk hal lain. Peralatan itu ada tetapi tidak berpindah ke posisi tempur. Kemungkinan kendaraan lapis baja itu beroperasi dari posisi tembak yang terlindung, ucap Rogov melanjutkan. Sebelum pengerahan pasukan tambahan, militer Ukraina diklaim menerima pukulan telah usai selesai artileri militer Rusia di wilayah Malaya, Tomaka, dan Novopavlovka. Laporan ini dikonfirmasi oleh pejabat gubernur Zaporizhia Yevgeny Balitsky yang berani memastikan bahwa militer Ukraina kehilangan satu brigade penyerang dalam serangan artileri tersebut. Ukraina lagi-lagi menyatakan kegagalannya dalam operasi kontroofensif untuk memukul militer Rusia di sejumlah daerah. Pengakuan ini diungkap langsung oleh Kepala Penasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Seperti yang diakui, militer Ukraina menjalankan operasi serangan balik sejak 4 Juni 2023 di wilayah Donetsk dan Bakhmut, Republik Rakyat Donetsk, serta Zaporizhia. Daerah-daerah tersebut masuk dalam daftar wilayah yang sebagian besar dikuasai oleh pasukan Rusia dan punya peran yang sangat vital. Sayangnya, kekurangan jumlah personil dan persenjataan jadi masalah besar buat memuluskan rencana tersebut. Poldak menyebut masalah itu menjadi yang paling utama di medan pertempuran. Dari sudut pandang politis medan perang, memang ada kekurangan persenjataan yang signifikan, ucap Poldayak dilansir dari Russia Today. Pernyataan Poldayak memang bukan hal baru, sebab sejumlah petinggi militer Ukraina juga pernah menyatakan hal yang sama. Kepala Staf Angkatan Darat Ukraina Kolonel Jenderal Alexander Zerke dan Komandan Pasukan Tavaria Brigadir Jenderal Alexander Tarnavke mengungkap bagaimana anak buahnya menelan pukulan telak dari pasukan Rusia dalam konfrontasi. Lebih lanjut, Poldak mengatakan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina sangat membutuhkan sistem pertahanan udara dan jet tempur dengan teknologi mutakhir seperti General Dynamic F-16 Fighting Falcon yang dimiliki negara-negara barat. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Ukraina secara intensif meminta bantuan kepada Amerika Serikat dan negara-negara barat, anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO, menyediakan pesawat F-16. Akan tetapi AS dan sekutunya masih belum juga mengamini permintaan Ukraina. Penasehat keamanan AS Jack Sullivan menegaskan jika peran jet tempur F-16 akan sia-sia dikarenakan kemampuan rudal anti pesawat yang dimiliki militer Rusia. Selain itu, AS dan sekutunya yang sudah jor-joran mengiritik bantuan belum pernah melihat kemajuan signifikan yang ditunjukkan militer Ukraina dalam 2 bulan serangan balik. Salah satu pentolan tempur militer Ukraina paling tersohor, Brigadir Jenderal Alexander Tarnavke, akhirnya akan bicara soal ketidakdayaan tentara Rusia. Komandan pasukan tempur Tavaria mengakui bagaimana kehebatan armada Vladimir Putin melibas anak buahnya. Tarnavke dan pasukannya adalah salah satu yang diandalkan Komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam operasi serangan balik yang digelar sejak 4 Juni 2023, sayang, meski sudah disokong amunisi dan persenjataan kiriman Amerika Serikat dan negara-negara barat anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO, pasukannya kewalahan menghadapi unit militer negara Rusia. Wakil Komandan Operasi Timur Militer Ukraina memastikan fakta di medan pertempuran bahwa kualitas tentara Rusia telah menggagalkan pergerakan maju pasukannya. Seperti dilansir dari kantor berita Rusia atau TASS, Tarnavke mengaku dirinya tidak meremehkan tentara Rusia. Tarnavke bukan perwira tinggi militer Ukraina pertama yang buka suara soal pengakuan kedikdayaan tentara Rusia dalam pertempuran.
Kepala Staf Angkatan Darat Ukraina Kolonel Jenderal Oleksandr Syrskyi juga pernah menyatakan hal yang sama. Dia mengakui lambatnya pergerakan maju pasukannya karena 3 faktor utama. Baik pasukan, senjata atau amunisi tidak pernah cukup. Biasanya ini adalah masalah besar bagi setiap prajurit, terutama bagi pasukan Ukraina karena zona perang sangat luas. Pertempuran dilakukan ke arah yang berbeda dan secara umum pasukan Rusia memiliki keuntungan, ujar Syrskyi dikutip dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Sementara itu, kondisi babak belur yang dialami tentara Ukraina dalam operasi kontraofensif juga dinyatakan langsung oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov dan juru bicara Angkatan Udara Ukraina Kolonel Yuri Shinhad. Kedua pejabat pertahanan Ukraina itu sama-sama mengeluhkan kurangnya amunisi, sistem pertahanan udara, dan perangkat peperangan elektronik. Dalam laporan yang dikutip dari CNN, Kolonel Yuri Shinhad menegaskan jika keunggulan militer Rusia dalam peperangan elektronik adalah penyebab utama mengapa operasi kontraofensif Ukraina terhenti. Sejumlah tentara Ukraina tewas usai tank tempur utama MBT yang diawakinya dihantam rudal anti-tank militer Rusia di Bakhmut. Dilansir dari kantor berita Rusia RIA Novosti, sebuah video menunjukkan detik-detik serangan rudal Rusia yang ditembakkan helikopter serbu Kamov Ka-52 Alligator ke sejumlah titik. Dalam video berdurasi 1 menit 1 detik itu terlihat tank-tank militer Ukraina bergerak dari hutan tempat persembunyian tanpa menduga posisinya telah terpantau pasukan Rusia. Tak hanya tank, kendaraan lapis baja pengangkut personil angkatan bersenjata Ukraina juga tak lolos dari serangan yang diklaim menggunakan rudal anti-tank 9K121 FIG atau Wheat. Serangan ini dilancarkan untuk menggagalkan mobilisasi pasukan tambahan militer Ukraina ke Antimovix. Selain gagal mengerahkan pasukan, tentara Ukraina juga banyak yang tewas akibat tindakan militer Rusia. Sebagai informasi, helikopter Ka-52 Alligator adalah salah satu platform peluncuran rudal kendali anti-tank ATGM-9K121 FIG atau yang oleh negara NATO disebut Welwit dan AT-19 Kelliot. Sejumlah tentara Ukraina tewas usai tank tempur utama MBT yang diawakinya dihantam rudal anti-tank militer Rusia di Bakhmut. Dilansir dari kantor berita Rusia RIA Novosti, sebuah video menunjukkan detik-detik serangan rudal Rusia yang ditembakkan helikopter serbu Kamov Ka-52 Alligator ke sejumlah titik. Dalam video berdurasi 1 menit 1 detik itu terlihat tank-tank militer Ukraina bergerak dari hutan tempat persembunyian tanpa menduga posisinya telah terpantau pasukan Rusia. Tak hanya tank, kendaraan lapis baja pengangkut personil angkatan bersenjata Ukraina juga tak lolos dari serangan yang diklaim menggunakan rudal anti-tank 9K121 FIG atau Wheat. Serangan ini dilancarkan untuk menggagalkan mobilisasi pasukan tambahan militer Ukraina ke Antimovix. Selain gagal mengerahkan pasukan, tentara Ukraina juga banyak yang tewas akibat tindakan militer Rusia. Sebagai informasi, helikopter Ka-52 Alligator adalah salah satu platform peluncuran rudal kendali anti-tank ATGM-9K121 FIG atau yang oleh negara NATO disebut Welwit dan AT-19 Kelliot. Sejumlah tentara Ukraina tewas usai tank tempur utama MBT yang diawakinya dihantam rudal anti-tank militer Rusia di Bakhmut. Dilansir dari kantor berita Rusia RIA Novosti, sebuah video menunjukkan detik-detik serangan rudal Rusia yang ditembakkan helikopter serbu Kamov Ka-52 Alligator ke sejumlah titik. Dalam video berdurasi 1 menit 1 detik itu terlihat tank-tank militer Ukraina bergerak dari hutan tempat persembunyian tanpa menduga posisinya telah terpantau pasukan Rusia. Tak hanya tank, kendaraan lapis baja pengangkut personil angkatan bersenjata Ukraina juga tak lolos dari serangan yang diklaim menggunakan rudal anti-tank 9K121 FIG atau Wheat. Serangan ini dilancarkan untuk menggagalkan mobilisasi pasukan tambahan militer Ukraina ke Antimovix. Selain gagal mengerahkan pasukan, tentara Ukraina juga banyak yang tewas akibat tindakan militer Rusia. Sebagai informasi, helikopter Ka-52 Alligator adalah salah satu platform peluncuran rudal kendali anti-tank ATGM-9K121 FIG atau yang oleh negara NATO disebut Welwit dan AT-19 Kelliot.